sumber daya, yaitu Rizal Ramli. Selamat sore Pak. Selamat sore Rizky. Pak, dari nama saja sekarang sudah berubah Pak ya? Dari Menko Kemaritiman menjadi Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya. Ya karena memang bahasa Indonesia yang lebih tepat adalah Menko Maritim. Kemudian sumber daya. Karena di bawah koordinasi kami ada sektor maritim dan kelautan, sektor pariwisata, sektor perhubungan, dan SDM. Dan kemarin kami dipanggil Presiden, ditambah lagi sektor PU dan sektor pertanian. Jadi ada dua baru di bawah Bapak di pertama, itu PU dan juga Ya, pertanian. Kemarin juga kami dipanggil ke istana. Jadi itu sesuatu yang baru Pak, berarti menambah lagi lah di bawah Bapak, berarti ada tugas baru lagi yaitu membawahi pertanian tadi dan juga PU ya. Nah, makanya istilahnya yang cocok sumber daya. Ya. Sumber daya. Pak, kalau kita bicara soal apa yang terjadi ya, hot isu dari politik yang terjadi, bahwa ada kegaduhan. Saya menggunakan kata kegaduhan karena itu yang disampaikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Kegaduhan di dalam kabinet. Dan kemudian sayangnya yang membuat gaduh itu menurut Pak JK adalah Rizal Ramli, yaitu Bapak. Apakah Bapak setuju bahwa hadirnya Bapak di kabinet telah membuat gaduh? Saya kira istilah yang lebih tepat adalah perbedaan pendapat. Dan itu wajar-wajar saja. Kita juga harus membiasakan bangsa kita untuk berbeda pendapat. Tapi yang penting ada faktanya, ada substansinya, ada argumennya. Supaya bangsa kita juga bisa lebih maju. Ya, tidak menggunakan istilah-istilah yang malah bikin gaduh gitu. Ini kegaduhan atau beda pendapat yang Bapak sampaikan itu terjadi ketika Bapak berpendapat soal pembangunan listrik 35.000 megawatt. Ada apa Pak dengan pembangunan 35.000 megawatt itu? Sebetulnya sangat sederhana. 5 tahun pemerintahan SBY, komandan pembangunan listrik kan Pak Wakil Presiden Yusuf Kala. Pada waktu itu ditargetkan 10.000, tapi kenyataannya yang tercapai cuma 3.000. Nah, kok sekarang mau loncat ke 35.000? Kami kan sederhana, yang realistik aja lah. Kenapa yang terjadi itu? Konsesinya sudah dibagi-bagi. Tapi banyak dari yang dapat konsesi itu tidak punya cukup kekuatan finansial, tidak punya cukup track record, ya. Padahal kalau hanya pegang konsesi nggak ngerjain, nanti kita ngimpi gitu loh. Bayangin aja 5 tahun yang lalu, untuk 5 tahun hanya kebangun 3.000. Apalagi ya. Sekarang 35.000. Nah, dan Presiden juga ternyata ingat contoh, karena beliau kan wali kota di Solo. Itu dulu ada yang dapat konsesi bangun jalan tol dari Semarang ke Solo. Tapi nggak jadi-jadi, karena memang nggak punya uang, nggak punya pengalaman. Presiden Jokowi mengatakan, setelah saya jadi presiden, saya perintahkan BUMN ambil alih konsesi itu, langsung pembangunannya jadi gitu. Jadi sebetulnya apa yang kami katakan sederhana. Mari kita revaluasi mana yang betul-betul bisa dilaksanakan supaya kita fokus. Mana yang tidak bisa dilaksanakan, ya kan? Mungkin kita undurkan untuk 5 tahun berikutnya. Oke, dengan kata lain, dengan singkat kata bahwa itu tidak realistis Pak, melihat apa yang sudah dijalani pemerintahan sebelumnya yang target 10.000 hanya 3.000. Ya. Nah kemudian banyak yang disesalkan itu Pak oleh sebagian kalangan, mengapa itu disampaikannya terbuka Pak, tidak di dalam sidang kabinet misalnya. Saya belum pernah ikut sidang kabinet kok, jadi wajar aja dong kita ngomong, ya kan, bahwa setelah sidang kabinet tentu ada aturannya. Saya kan orang yang dari dulu kritis sejak zaman Presiden Soeharto sampai saya masuk penjara waktu mahasiswa di Sukamiskin. Ya, waktu pemerintahan Gus Dur pun kami kritis di dalam ke dalam. Kita benahin banyak hal kan. Bulog yang sangat banyak korup kita benahin. Itu kritis apa enggak? Kritis, ya kan? Semen Gresik yang untungnya cuma kecil 400 miliar kita genjot. Naik 2 tahun 3,2 triliun, itu kritis nggak?
kritis, cuman ke dalam gitu loh. Loh, saya merasa nggak ada masalah kok, karena kan saya belum pernah ikut sidang kabinet. Gaya-gaya yang dibilang orang bahwa gaya-gaya aktivis masih dibawa dalam kabinet, gimana? Jadi lupa katanya bahwa sekarang ini sudah berada Wah, kalau dalam itu kabinet. malah bagus dong. Menurut Bapak malah bagus. Karena orang pergerakan itu kan digerakkan oleh cita-cita, oleh visi. Ya kan, kalau birokrat digerakkan oleh aturan. Ya kan, orang pergerakan sejak zaman Bung Karno, Bung Hatta digerakkan oleh visi, digerakkan oleh keinginan untuk membuat Indonesia yang lebih baik. Kalau birokrat enggak, dia digerakkan oleh aturan. Ini menuai pro dan kontra, Pak. Yang pro tentunya melihat ini sesuatu yang fenomenal, sesuatu yang baru, sesuatu yang merubah, dengan seorang menteri bisa mengajak debat publik, seorang wapres. Kemudian yang kontra yang mengatakan apa iya pantas seorang menteri mengajak debat publik seorang wapresnya, yang dimana adalah atasannya. Kita ini jangan terlalu feodal lah. Karena kan apa yang kita omongin ini kebijakan publik, kepentingan publik, bahwa ada perbedaan pendapat antar pejabat, wajar-wajar aja, ya kan, asal jangan terus habis itu berantem terus-menerus gitu lah. Dan saya juga ingin melihat dan mengatakan kepada kawan-kawan, ini bagian dari proses of change. Kalau teman-teman yang belajar theory of change, selalu tuh awalnya perlu shock therapy. Habis itu kita benahi polisinya, strateginya, ya kan. Saya waktu jadi kepala Bulog, saya kasih shock therapy, saya ubah sistem accountingnya supaya ikut National Accounting System. Saya analisa, ternyata daerah basah dikasih sama konco-konconya kepala Bulog, biasa nyetor ke atas. Daerah kering dikasih sama yang jujur-jujur, amanah. Begitu itu saya kasih shock therapy yang paling basah, ya kan, Jawa Timur, kami pindahkan ke Kalimantan Tengah. Kadolok Kalimantan Tengah jadi kadolok Jawa Timur. Paling basah Jawa Barat nomor 2, omsetnya triliunan, kami pindahkan ke Sulawesi Tengah. Susahnya itu shock therapy bukan? Oke, itu shock therapy. Ya kan? Ya, itu di era ketika Bapak Kabulok. Ya. Sekarang shock therapy apa yang Bapak berikan, Pak? Agar bisa terjadi perubahan sesuai dengan... Kami istilahnya menggunakan kayak ilmu silat ya, Raja Wali ngepret gitu loh. Artinya menggunakan kekuatan angin dari luar, ingin perubahan yang kencang di luar ke dalam, supaya di dalam yang merasa udah terlalu nyaman, ya kan, berubahlah gitu loh. Nah setelah itu tentu kita rapikan. Dengan seorang diri bisa, Pak? Rizal Ramli seorang diri malah ke sistem yang sudah ada itu, dengan Raja Wali ngepret itu, dengan angin. Tentu nggak bisa, tapi saya percaya rakyat banyak mendukung kami, tokoh-tokoh aktivis pergerakan, kalangan intelektual, banyak sekali yang kirim ribuan SMS kepada saya, terusin bang perjuangan ini, abang jangan berhenti, ya kan? Karena kan rakyat udah bosan dengan gaya semua beres, semua rapi gitu loh. Memang nggak beres, nggak rapi. Nah tugas kita kan benahannya itu pakai shock therapy dulu, habis itu kita. Nah kebetulan saya belum masuk kabinet, ya kan? Boleh dong. Kalau setelah rapat kabinet, mungkin saya dianggap kurang santun kalau bawa keluar gitu lah. Baik. Tapi selama saya belum kabinet nggak ada masalah. Gitu aja kok ribet amat masa sih. Baik, pemirsa, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita bersama Menko Maritim dan Sumber Daya usai jeda berikut ini. Pak Rizal, apakah Bapak tetap dengan gaya Bapak seperti ini tadi, yang belak-belakan, ngomong ketika ada kebijakan pemerintah yang memang Bapak rasa ini tidak benar, Bapak utarakan secara gamblang, atau Bapak lebih dengan cara yang berbeda, tidak menjadi seorang Rizal Ramli yang ketika di luar pemerintahan? Negara-negara yang mampu mengejar negara barat, pemimpinnya rata-rata candid, ngomong apa adanya. Yang hebat ya Ali Sadikin, ya teman dan sahabat. Itu kan orangnya apa adanya, candidnya, seneng nggak seneng mah, iya kan? Nanti lihat aja buktinya. Ternyata dia gubernur paling berhasil di DKI. Lee Kuan Yew sangat candid. Terakhir sebelum dia meninggal, dia datang ke Jakarta, dia undang saya makan malam.
Saya tanya sama Pak Li ini kan nggak kayak orang Asia, ngomong terlalu terus terang, apa adanya. Jawaban Pak Li, kalau saya ngomong kagak jelas, anak buah saya di partai sama di pemerintah nggak ngerti yang saya maksudkan, rakyat pun nggak ngerti. Jadi saya lebih bagus terus terang. Nah, tentu ada yang nggak setuju, nggak suka, tapi begitu mereka lihat hasilnya Singapura maju, mereka ngerti, terima kasih. Ya, yang bisa mengubah dunia itu orang yang tidak konvensional. Bayangin kalau orang cuman ikut peraturan ini, ikut peraturan itu, apa yang mau diubah? Saya malah tugas saya mau menghapuskan peraturan. Maksudnya? Iya, contohnya Tanpa aturan begitu, Pak? bukan, ribet sekali di pelabuhan. Sehingga waktu tunggu atau dwelling time di Tanjung Priok itu 7 sampai 8 hari. Iya kan? Di Singapura hanya 1 hari, biayanya mahal. Kenapa? Karena terlalu banyak peraturan, harus ada izin ini, izin itu. Saya akan hapusin kok ini sebagian besar peraturan. Oke. Ini terakhir sebagai Bapak jabatan politis, Pak, lagi-lagi menteri jabatan politis, jadi kata Bapak tidak peduli elit yang tidak suka, yang penting rakyat suka. Ya. Tapi lagi-lagi ini politik, Pak, banyak cara dilakukan untuk menjatuhkan seseorang dengan beragam cara apapun, termasuk menjatuhkan misalkan Bapak melalui serangan-serangan secara personal. Itu bagaimana, Pak, akhirnya? Jawaban saya, no commento, no commento. Kita serahkan sama Tuhan yang kuasa, kiai-kiai banyak yang doain, dan lain-lain, kita bersikap apa adanya. Kalau menyerang saya silahkan, ya kan? Kita nggak takut kok. Kita hanya takut sama Allah yang Maha Kuasa. Baik, terima kasih Pak Rizal Ramli atas waktunya. Ya. Demikian perbincangan saya bersama Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli.